Al-Quran merupakan bacaan sempurna dan mulia karena tidak ada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran. Tidak ada bacaan yang dibaca oleh ratusan juta orang yang tidak mengerti artinya dan atau tidak dapat menulis aksaranya. Bahkan, dihafal huruf demi huruf oleh anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa. Al-Quran datang dengan membuka mata manusia agar menyadari jati diri dan hakikat keberadaan mereka di bumi ini. Dan juga agar mereka tidak terlena dengan kehidupan dunia sehingga mereka tidak menduga bahwa hidup mereka hanya dimulai dengan kelahiran dan berakhir dengan kematian. Kandungan Al-Quran tentang sejarah atau kisah-kisah disebut dengan istilah kisah Al-Quran. Bahkan, ayat-ayat yang berbicara tentang kisah jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Hal ini memberikan isyarat bahwa Al-Quran sangat perhatian terhadap masalah kisah yang memang di dalamnya banyak mengandung pelajaran atau ibrah. Kisah dalam Al-Quran memiliki makna tersendiri bila dibandingkan isi kandungan yang lain. Maka, perlu kiranya kita sebagai umat Islam untuk mengetahui isi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran sehingga kita dapat mengambil pelajaran. Al-Quran, selain memuat ajaran akidah, syariah, akhlak, janji, ancaman, filsafat, isyarat-isyarat, juga berisi kisah-kisah, terutama kisah seputar para nabi dan umat mereka sebelum Nabi Muhammad SAW, serta umat lainnya yang hancur karena keangkuhan mereka. Di dalam Al-Quran, kata kisas diungkapkan sebanyak 26 kali dalam berbagai bentuk, baik fi'il madi, mudhore, amr, maupun masdar yang tersebar dalam berbagai ayat dan surat. Penggunaan kata yang berulang kali ini memberikan isyarat akan urgensinya bagi umat manusia. Bahkan salah satu surat Al-Quran dinamakan surat Al-Qasas yang artinya kisah-kisah. Secara bahasa, kata qasas berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar yang dipetik dari kata qassasa yuqassisu, qissasan, yang secara etimologi berarti mencari jejak. Seperti yang di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 64, maksudnya kedua orang itu kembali mengikuti jejak dari mana keduanya datang. Kata qasas bisa bermakna urusan, berita, kabar maupun keadaan. Ditemukan dalam surat Al-Imran ayat 62, yang artinya sesungguhnya ini adalah berita-berita yang benar. Namun, secara terminologi, menurut Manna Al-Khalil, Al-Qattan mendefinisikan Qisasul Quran sebagai pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat-umat terdahulu dan para nabi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah inilah yang paling banyak mendominasi ayat-ayat Al-Quran, dengan menunjukkan keadaan negeri-negeri yang ditempatinya dan peninggalan jejak mereka. Hal ini diungkapkan oleh Al-Quran dengan menggunakan cara dan gaya bahasa yang menarik dan atau dengan cara suratun nautiqoh, artinya seolah-olah pembaca kisah tersebut menjadi pelaku sendiri yang menyaksikan peristiwa itu. Qisasul Quran adalah kabar-kabar Al-Quran mengenai keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa dahulu serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dipahami bahwa kisah-kisah yang ditampilkan Al-Quran adalah agar dapat dijadikan pelajaran dan sekaligus sebagai petunjuk yang berguna bagi setiap orang beriman dan bertakwa dalam rangka memenuhi tujuan diciptakannya, yaitu sebagai abdi dan khalifah pemakmur bumi dan isinya, serta memberikan pengertian tentang sesuatu yang terjadi dengan sebenarnya agar dijadikan ibroh atau pelajaran untuk memperkokoh keimanan dan membimbing ke arah perbuatan yang baik dan benar. Karakteristik kisah Al-Quran yaitu berupa peristiwa nyata yang benar-benar terjadi. Kisah-kisah Al-Quran sejalan dalam kehidupan manusia, namun tidak sama dengan ilmu sejarah dan kisah Al-Quran sering diulang-ulang. Dua sisi pokok dari setiap sejarah sebagai cerita. Pertama, sisi seni pengungkapannya yang menyangkut langgam bahasa dan teknik penyajian. Kedua, sisi isi yang menyangkut apa yang terjadi, kapan, di mana, siapa pelakunya, dan mengapa terjadi. Konsep kisah Al-Quran dalam meningkatkan spiritual anak adalah konsep irsyad atau petunjuk, konsep dialogis,
konsep hikmah dan iktibar atau hikmah dan pelajaran, konsep zikro atau pengingatan, konsep takhwif dan tahzir atau ancaman. Penuturan kisah-kisah Al-Quran syarat dengan muatan edukatif bagi manusia, khususnya pembaca dan pendengarnya. Kisah-kisah tersebut menjadi bagian dari metode pendidikan yang efektif bagi pembentukan jiwa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.